Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Oke. Ibu apa kabar? Ibu juga sehat. Puji Tuhan. Baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Iya, Bu. Oke. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu absen ya. Iya, Bu. Oke. Yusta Susanti Felicia. Hadir, Bu. Oke. Marianus Hendra Rigi. Alpa, Bu. Aduh, kebiasaan ini anak ya. Iya, Tidak Bu. datang sekolah, malas belajar. Kasih tahu dia ya. Iya, Bu. Hendrika Afra Jaina. Hadir, Bu. Oke. Diana Suryanti Indah. Izin, Bu. Kemana? Nggak tahu, Bu. Izin di siapa tadi? Katanya di kepala sekolah, Bu. Oke, nanti saya tanya ya. Iya, Bu. Yohanes Jandunangapu. Belum datang, Bu. Aduh, kebiasaan. Biasa telat ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Gitu sama. Yovita Angelina Kurnia. Izin sakit ya, Bu. Sakit? Iya, Bu. Ada surat sakitnya? Iya, Bu, dari kemarin dia. Oh, dari kemarin. Oke. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Bu. Frumesia Surlin. Enggak tahu, Bu. Enggak ada pemberitahuan. Oke. Baik, sudah ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut kepada materi ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita lanjut kepada materi kita tentang interaksi sosial. Mungkin ada dari kalian semua yang sudah tahu tentang interaksi sosial atau sudah pernah mendengar kata interaksi sosial? Pernah, Bu, tapi hanya mendengar saja. Oke, belum tahu pengertiannya ya? Belum, Bu. Oke. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Udah ya? Iya, Bu. Oke. Untuk lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan satu contoh mengenai interaksi sosial. Misalnya begini, Afra dengan Santi, mereka kan ada di dalam ruangan ini. Iya, Bu. Nah, jadi ketika mereka melakukan sesuatu atau mengobrol atau bercakap-cakap, entah itu tentang apa saja, berarti di situ mereka sedang melakukan interaksi. Atau begini, misalnya dalam sebuah kelas, Ibu akan membagikan kalian dengan beberapa kelompok. Nah, di situ kalian memberikan aspirasi atau pendapat kalian mengenai suatu materi yang akan dibahas. Jadi itulah yang dinamakan dengan interaksi. Oke? Iya, Bu. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Enggak ada, Bu. Interaksi itu, Bu, seperti kita berdiskusi kelompok enggak, Bu? Iya, termasuk. Itu termasuk. Biar satu. Oke. Udah ya? Iya, Bu. Baik. Kita lanjut pada poin yang kedua itu, ciri-ciri interaksi sosial. Mau nasi begitu ya? Bisa aja. Oke, ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari 2 orang atau juga bisa lebih. Mengerti maksudnya ya? Iya, Bu. Karena mengapa interaksi sosial itu pelakunya harus lebih dari 2 orang atau lebih? Karena jika kalian melakukan interaksi dengan diri sendiri, itu namanya bukan interaksi. Jika melakukan interaksi, misalnya Afra dengan Santi tadi, itu kan 2 orang atau individu yang berbeda. Mereka di situ melakukan interaksi karena mereka itu lebih dari 1 orang. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama tadi, pelakunya lebih dari 1 orang ya. Lebih dari 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih ya, Bu? Iya. Oke. Pintar-pintar satu. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku.
Nah, di sini mereka saling berkomunikasi atau saling memberikan atau menukar informasi. Oke? Oke, Ya, Bu. Bu. Oke, yang kedua tadi apa? Saling Ada- memberikan informasi. Ya, atau adanya komunikasi. Kasih. Ya. Komunikasi. Oke. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Dimensi waktu. Seperti apa itu, guys? Seperti apa itu dimensi waktu? Dan yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai. Berarti mereka di sini melakukan interaksi dengan adanya tujuan. Oke? Oke, Ya, Bu. Adanya Ya, tujuan Bu. yang dicapai. Yang ingin dicapai. Oke. Udah mengerti ya sampai di sini? Udah, Bu. Baik, kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Kontak sosial ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer dan kontak sosial bersifat sekunder. Oke. Mungkin dari kalian semua ada yang sudah tahu apa itu kontak sosial yang bersifat primer atau apa itu kontak sosial yang bersifat sekunder. Enggak Belum, tahu. Bu. Oke, belum tahu ya? Iya, Bu. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskannya ya, supaya Bu. kalian semua tahu tentang kontak sosial itu tadi. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer. Kontak sosial bersifat primer yaitu kontak yang terjadi secara langsung atau secara bertatap muka. Contohnya berbicara, saling menyapa, terus saling berjabat tangan, itu dinamakan dengan kontak sosial primer. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak sosial bersifat sekunder itu terjadi dengan alat perantara atau melalui alat perantara, atau bisa dikatakan terjadi dengan secara tidak langsung. Oke, mengerti? Ngerti, Bu. Nah, di sini kontak sosial bersifat sekunder itu kan tadi Ibu jelaskan itu melalui alat perantara. Alatnya di sini bisa berupa handphone atau bisa berupa alat elektronik lainnya yang dapat memberikan informasi kepada orang lain. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Bu. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan mengenai syarat-syarat interaksi sosial tadi. Enggak ada, Bu. Kita lanjut dengan syarat yang kedua, yaitu komunikasi. Dalam komunikasi itu terjadinya penyampaian atau pemberian informasi atau pertukaran informasi atau pesan. Jadi, adapun unsur-unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama di sini yaitu komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan atau memberikan informasi. Yang kedua, komunikan. Komunikan di sini adalah pihak yang menerima informasi atau menerima pesan. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, media. Dan yang kelima, efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan tadi. Oke, mengerti? Mengerti, Mengerti, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Dalam interaksi sosial juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Dan yang keempat, yaitu simpati. Untuk pengertian dari beberapa poin tadi, dapat kalian lihat pada buku-buku kalian yang sudah Ibu berikan, atau fotokopi-fotokopi kalian yang sudah Ibu berikan ya. Iya, Baik, Bu. Oke. Kalau ada yang kurang paham atau tidak mengerti, bisa tanya Ibu. Kan kalian sudah menyimpan kontaknya Ibu ya. Ya, Bu. Oke. Kalian bisa WA kapan saja atau berkomunikasi dengan Ibu kapan saja, asalkan jangan mengganggu waktu kerja. Oke? Baik, Oke, Bu. Bu. Oke. Baik. Untuk hari ini sekian saja materi kita ya. Baik, Itu Bu. tadi, kalau tidak ada yang mengerti, Ibu bersedia
untuk melayani kalian, asalkan jangan mengganggu waktu kerjanya Ibu ya. Baik, Iya, Bu. Oke. Untuk sekarang selesai dulu ya, kita lanjut minggu depan ya.